Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sedikit berbagi terkait hikmah di balik pandemi virus COVID-19. Saya sedikit membaca buku Kausalitas karya Dr. Hamid Fahmi Zarkashi dan ingin menghubungkan tentang fenomena yang telah terjadi saat ini dengan judul buku beliau ini, yaitu Kausalitas tadi. Ya, jadi Allah ini sebagai zat yang menciptakan, yang juga menguasai seluruh alam semesta ini, telah memiliki atau menentukan ketetapan dalam bentuk hukum-hukum yang ada di seluruh alam semesta ini. Kita mengenalnya itu dalam bentuk sunnatullah. Jika misalkan contoh ketika kita haus, maka kita harus minum. Nah, itu bagian dari sunnatullahnya, untuk ada sebab, ada akibat. Nah, itu kausalitas. Lalu jika kita misalkan bermain di tempat yang kotor, maka ada kemungkinan kita akan sakit karena ada bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, termasuk kalau memang virus COVID-19 ini disebabkan oleh sumbernya adalah kelelawar yang bercampur dengan babi atau apalah itu, maka bagian dari sunatullah adalah ketika orang itu memakan makanan yang tidak dijamin kehalalan dan ketoyibannya oleh hukum-hukum yang telah ditetapkan, maka akan ada dampaknya. Ya, seperti itulah yang dipercaya penyebab dari virus COVID-19 ini. Dan untuk penyebab yang lain, apakah ada konspirasi dan sebagainya, itu nanti pokok bahasan yang lain ya. Baik, nah teman-teman sekalian, jadi di dalam dunia ini Allah telah menetapkan hukum. Itu bagian dari fitrah kehidupan di dunia. Jadi fitrah itu ada 3, fitrah akidah, fitrah syariah, dan fitrah akhlak. Nah, fitrah yang berhubungan dengan hukum-hukum yang di dunia dan alam semesta ini berlaku adalah fitrah syariah. Syariat itu adalah satu aturan yang telah ditetapkan oleh pemilik atau pencipta dari kehidupan di seluruh semesta ini untuk kemudian dilaksanakan agar terjadi keharmonisan, rahmah, keberkahan dan rahmatan lil alamin. Nah, itulah bagian dari definisi syariah. Nah, terus kemudian misal contoh yang lain. Jika ada seseorang meminum kalium cyanida, maka orang itu akan mati. Nah, penyebab kematian orang tersebut adalah kalium cyanida. Namun di atas dan lebih jauh lagi, apa yang menyebabkan orang itu mati adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan kita. Kalau orang itu tidak dikehendaki oleh Allah untuk mati dan meninggal, maka orang itu tidak mungkin melakukan perbuatan yang mendekati atau membahayakan nyawanya, termasuk misalkan tidak sengaja meminum kalium cyanida yang dimasukkan ke dalam cangkir kopi atau teh dan lain sebagainya. Namun jika Allah memang berkehendak orang itu mati di hari itu, kalaupun dia memutuskan untuk tidak sengaja meminum teh yang ada kalium cyanidanya, maka bisa jadi ada penyebab lain, mungkin kecelakaan atau mungkin tertusuk atau dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari penyebab kausalitas kenapa kita mendapati takdir seseorang itu meninggal. Jadi penyebab meninggal itu banyak, bukan cuma kalium cyanida atau bukan cuma coronavirus, tapi banyak, karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Tuhan kita sejak kita ditiupkan ruh di dalam rahim ibu kita, yaitu usia 4 bulan, yang sudah ditetapkan adalah ajal dan rizki tidak akan berubah barang sedetik pun maju atau mundur. Maka kita itu bagian dari fitrah akidah ya, bagaimana meyakini Allah menetapkan takdir atas diri kita. Nah, kemudian Allah juga menyiratkan dalam Al-Quran ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
la asaba min musibatin illa biidznillah. Di ayat yang lain disebutkan juga wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, ya. Kalau yang pertama tadi tentang musibah, Allah pasti tahu tidak ada musibah di dunia ini terjadi kecuali Allah mengizinkan, termasuk kematian yang dialami oleh sekian ratus ribu orang karena terjangkiti virus COVID-19. Di antara 5 juta, 6 juta orang di dunia. Tidak mungkin tanpa izin Allah. Lalu kemudian wala tahsabanna alladziina ghafilan amma ya'maludz zalimun. Allah tidak akan lupa, ya. Jangan kira Allah itu hilaf atau lupa terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Artinya zalim terhadap apa? Zalim terhadap keselamatan jiwa mereka. Jika mereka tidak hati-hati melakukan self quarantine, jika mereka tidak hati-hati melakukan memakai masker, melakukan physical distancing, jangan dira Allah akan lupa, akan membuat kita itu seolah-olah yang penting yakin sama Allah selamatnya. Tidak begitu. Hukum alamnya kalau kita zalim, kita akan menerima akibat dari kezaliman itu. Nah, itu adalah bagian dari kausalitas. Dan di sisi lain tentang COVID-19 ini, di antara semua orang yang sakit ada yang sembuh dan ada yang meninggal. Kenapa? Kok bisa begitu? Padahal treatmentnya sama, obatnya juga sama. Maka disitulah ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sungguh virus ini kemudian menjadi ayat, ya, tanda kebesaran Allah, di mana kita harus mengharmonisasikan antara sains dan juga fitrah akidah kita, yaitu keyakinan kita kepada Allah, eksistensi tentang keberadaan Tuhan. Bagi orang-orang yang beriman, kita tentu harus yakin tentang hal ini. Tapi kalau mereka yang tidak beriman, non-muslim, saya pikir pasti berpikir, ya, fitrah mereka itu pasti mengatakan bahwa betapa sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin terjadi, hari ini terjadi. Seluruh bandara lockdown, ya, seluruh tempat wisata sepi, bahkan Ka'bah yang dikenal sebagai tempat pusaran jutaan manusia dan tidak pernah sepi, kosong, betul-betul disterilkan dari keramaian. Ini bagian dari kehendak Allah dan kekuasaan Allah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh imajinasi manusia manapun, dan benar-benar bisa terjadi karena kekuasaan Allah SWT. Nah, disinilah kita harus meyakini, dan semua orang pasti bisa menerka fitrahnya. Oh, ternyata ada kehendak yang maha besar, maha berkuasa atas seluruh aktivitas di dunia ini, yaitu Tuhan Allah SWT. Nah, demikian mungkin sharing yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sharing kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.